Cerita dimulai saat seorang pria pulang ke rumahnya. Lampu di rumahnya tidak bisa dinyalakan dan saat dia menghidupkan televisi pun tidak ada sinyal. Pria ini menyadari ada yang masuk ke rumahnya. Dan saat sedang mencari, pria ini merasa ada seseorang di belakangnya. Pria ini langsung memukul ke belakang dan ternyata memang ada orang. Pria ini pun lalu dihajar habis-habisan oleh sosok itu dan pria ini pun akhirnya tewas setelah digigit oleh sosok itu. Tetapi sosok itu pun juga tewas dengan cara yang aneh. Di kantor polisi, diketahui identitas pria yang tewas dibunuh itu bernama Kim Jong-kyun. Berdasar hasil otopsi, Kim Jong-kyun diduga mati karena keracunan kerang paralitik yang merupakan kerang paling beracun di dunia. Pelaku pembunuhan ternyata adalah mayat Tirn alias mati 3 bulan kemarin. Semua staf polisi di ruangan itu merasa keheranan. Suatu hari di sebuah stasiun radio, reporter Lin Zhenqi menjadi bintang tamu di sebuah acara di stasiun radio itu. Reporter Lin Zhenqi juga adalah seorang penulis. Dia mempercayai mantra sihir dan akan membuat buku tentang itu. Mantra sihir yang dimaksud Lin Zhenqi adalah mantra manipulasi mayat atau disebut mantra alkimia. Menurut Lin Zhenqi, mantra ini digunakan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan mayat. Lin Zhenqi ditanya soal tukang mantra yang sebelumnya hilang apakah sudah menghubunginya. Saat sesi menerima telepon, ada telepon masuk dan langsung berbicara kepada Lin Zhenqi tanpa menghiraukan si pembawa acara. Penelpon itu memberitahukan bahwa ada pembunuhan mayat tadi malam dan Lin Zhenqi bisa memeriksanya di kantor polisi bila tidak percaya. Penelpon itu pun mengaku kalau dia pelaku sebenarnya dalam kasus itu. Penelpon itu ingin melakukan wawancara secara langsung dengan Lin Zhenqi besok pukul 2 siang. 많은 사람들이 청취자 여러분. Di kantornya, Lin Zhenqi dikenalkan dengan seorang anak magang bernama Jesse Zhang. 반가워요. 잘 부탁드리겠습니다. 인턴 뽑았어요? Lin Zhenqi mendapatkan berkas informasi tentang kasus Kim Jong-kyun yang terbunuh semalam. Di berkas itu diketahui bahwa Kim Jong-kyun pernah menjadi peneliti di sebuah perusahaan farmasi. Lin Zhenqi juga melihat foto pelaku pembunuhan yang adalah mayat yang sudah mati 3 bulan lalu. Dan belum ditemukan identitas mayat itu. Saat melihat foto tangan dari mayat itu, ada sebuah tato. Lin Zhenqi meyakini tato itu adalah semacam mantra. Saat hendak menelpon Profesor Zhou, suami Lin Zhenqi yang bernama Cheng Jun yang juga seorang polisi datang. Lin Zhenqi kaget karena tidak menyangka suaminya itu akan datang. Cheng Jun datang hanya untuk melarang Lin Zhenqi melakukan wawancara besok siang karena Cheng Jun mengkhawatirkan keselamatan Lin Zhenqi. Setelah menjelaskan kepada Cheng Jun, Lin Zhenqi akhirnya dibolehkan melakukan wawancara tetapi akan dijaga dan diawasi polisi. Setelah Cheng Jun keluar, Lin Zhenqi diperlihatkan sebuah konten video. Video itu memperlihatkan adegan ritual pengusir setan di Jepang. Saat melihat sosok penyihir di video itu,
Lin Zhenqi mengenalinya dan itu adalah Zhao Nao, orang yang dicarinya selama ini agar orang-orang percaya kata-kata Lin Zhenqi tentang adanya mantra sihir. Saat makan malam di sebuah restoran, Lin Zhenqi terkenang masa lalunya saat bersama dengan adiknya Zhao Nao. Zhao Nao memiliki kemampuan menggunakan mantra memanipulasi mayat. Dalam kenangannya itu, diperlihatkan kalau adiknya itu akhirnya mati karena menahan roh jahat di tubuhnya. Saat Lin Zhenqi tersadar dari lamunannya dan hendak minum, tiba-tiba lampu di restoran itu mati dan Lin Zhenqi kemudian diserang secara tiba-tiba. Lin Zhenqi melihat wajah menyeramkan dari sosok yang saat itu sedang mencekiknya. Lin Zhenqi kesulitan bernafas. Tapi tak tahu apa sebabnya, sosok itu kemudian terkapar. Lin Zhenqi kemudian melihat sosok lain yang mirip dengan adiknya, Zhao Nao. Li Zhenqi terbangun dari tidurnya, ternyata Li Zhenqi sedang bermimpi. Keesokan harinya, tibalah saat wawancara. Para polisi mengawasi tempat wawancara dan sekitarnya untuk berjaga-jaga. Para kru siaran langsung sudah siap tetapi belum ada tanda-tanda orang yang meminta wawancara itu akan datang. Lin Zhenqi meyakinkan mereka bahwa orang itu akan datang. Tak lama, tim polisi melihat ada seseorang yang berjalan menuju ke tempat wawancara. 지금 한 명 그쪽으로 간다. Dan benarlah orang itulah yang meminta wawancara waktu itu. Wawancara pun dimulai. 박용호입니다. Orang tersebut memberitahukan bahwa namanya adalah Park Yong-ho. Saat diperiksa datanya oleh polisi, tidak ditemukan adanya catatan kriminal dari Park Yong-ho. 이렇게 있었던 사건도 내가 조종해서 살인을 저질렀다. Park Yong-ho mengatakan bahwa dia adalah perapal mantra yang memanipulasi mayat. Dan kasus pembunuhan yang terjadi kemarin adalah perbuatannya yang memanipulasi mayat. Alasan Park Yong-ho meminta dilakukan wawancara adalah untuk memberi peringatan kepada semua orang bahwa dia akan melakukan 3 pembunuhan lagi nanti. Park Yong-ho juga memberitahukan cara untuk menghentikan pembunuhan itu. Dia ingin Ketua Bian Sengil untuk menghadap Lin Zhenqi sendirian dan melakukan permintaan maaf secara langsung dengan tulus. Dan yang menentukan tulus tidaknya permintaan maaf itu yang menilai adalah Lin Zhenqi. Setelah selesai menyampaikan semuanya, Park Yong-ho menutup wawancara. Park Yong-ho kemudian menyandera Lin Zhenqi dan membawanya ke lantai dasar. Polisi mencoba menangkap Park Yong-ho tapi sulit karena dia menyandera Lin Zhenqi. 내가 만약 다치면 Di lantai dasar, Park Yong-ho dikepung polisi. Pergelangan tangan Park Yong-ho mengeluarkan tanda semacam mantra, dan Lin Zhenqi menyadarinya. Orang itu bukanlah Park Yong-ho melainkan mayat yang dimanipulasi oleh Park Yong-ho. Lin Zhenqi menanyakan apa alasan Park Yong-ho menghubunginya.
Tetapi orang itu mengatakan kalau Lin Zhenqi harus mencari tahu sendiri alasannya. Kemudian Lin Zhenqi dilepaskan orang itu. Tubuh orang itu tiba-tiba terlihat rapuh dan mulai rontok lalu mati terduduk. Di perusahaan farmasi Katsuri. Direksi perusahaan itu berkumpul dan mereka terlihat dalam suasana panik setelah menonton acara wawancara dengan Park Yong-ho. Di antara mereka ada 3 orang target rencana pembunuhan Park Yong-ho yaitu Kim Min-suk, Lee Sang-ren, dan Biang Sengeri. Kim Min-suk menyarankan agar mereka memberitahukan hal ini kepada presiden perusahaan yaitu Bian Sengil. Tetapi sang presiden perusahaan sedang berada di vilanya untuk pemulihan kesehatannya. Biang Sengri menyarankan Kim Min-suk agar tidak usah khawatir karena perusahaan bekerja sama dengan perusahaan keamanan dari Amerika yang tentu akan melindungi. Lee Sang-ren menenangkan semuanya dan mengatakan bahwa polisi akan mengusut hal ini dan perusahaan akan mengirimkan penjaga. Polisi yang mendatangi perusahaan farmasi Katsuri melakukan penyelidikan dengan menanyakan beberapa hal kepada direksi perusahaan. Salah satu polisi menanyakan apakah mereka sudah menonton video wawancara Park Yong-ho dan apakah benar Park Yong-ho adalah karyawan perusahaan ini. Bian Sengri membenarkan hal itu, bahwa Park Yong-ho adalah karyawan di perusahaan tetapi dia tiba-tiba menghilang saat melakukan serah terima proyek. Polisi memberitahukan bahwa Park Yong-ho telah hilang 2 bulan yang lalu setelah melaksanakan shift malam di perusahaan ini. Bian Sengri tidak bisa menjelaskan dengan alasan bahwa gedung tempat Park Yong-ho bekerja berada di gedung lama perusahaan dan sekarang sudah ditinggalkan. Polisi juga menanyakan, kenapa Park Yong-ho ingin agar pihak perusahaan ini meminta maaf. Tetapi Bian Sengri menjawab tidak tahu dan menyerahkan kepada tim inspeksi dari perusahaan untuk menyelidikinya. Sementara itu di tempat Profesor Cho. Profesor Cho menjelaskan secara detail tentang mantra memanipulasi mayat. Dan kemudian Profesor Cho menyimpulkan bahwa simbol yang ada di tangan mayat itu hanya ada satu negara yang memilikinya, yaitu Indonesia. Indonesia. Lin Zhenqi menanyakan siapakah yang bisa melakukan hal itu dan Profesor Cho pun menjawab bahwa yang bisa melakukan hal itu adalah dukun. 두꾼. 한 정치인이 상대 후보 저주를 하려고. 두꾼 산대. Lalu Profesor Cho menjelaskan dengan alat peraga, proses memanipulasi mayat yang dilakukan oleh dukun dengan melakukan kontrak dengan iblis. 지시할 내용을 적으면 손해요. 그렇죠. 주술사 할 수도 있겠어요. Teman kantor Lin Zhenqi menghubungi Lin Zhenqi dan memberitahukan bahwa dia telah menemukan identitas mayat yang membunuh Kim Jong-un. Namanya adalah Huang Zhenguo yang telah hilang 5 tahun yang lalu. Lin Zhenqi mampir ke kantornya. Di kantor, Lin Zhenqi melihat ada orang di salah satu ruangan. Ternyata orang itu adalah Jesse si anak magang. Jesse menanyakan Lin Zhenqi apakah perapal mantra yang ditunggunya itu bernama Zhao Nao. Lin Zhenqi mengiyakan dan merasa kalau Jesse telah membaca bukunya sehingga tahu tentang Zhao Nao. 언제든 얼른 들어가. Di pagi hari di salah satu penjara,
teman Lin Zhenqi yang juga seorang detektif menginterogasi orang yang bernama Huang. Orang ini identitasnya sesuai dengan mayat yang telah membunuh Kim Jong-un. Huang ini dipenjara selama 4 tahun karena usaha judi ilegal. Detektif ini menjanjikan akan membantu mengurangi masa hukuman Huang bila dia mau bekerja sama dengannya. Huang pun mau bekerja sama, lalu detektif ini menanyakan apakah Huang tahu soal kasus perusahaan farmasi milik Sengli. Detektif ini memberitahu Huang bahwa kasus pembunuhan yang terjadi pelaku pertamanya dilakukan oleh mayat yang telah mati 3 bulan lalu. Dan ketika mayat itu masih hidup, dia memiliki data identitas yang sama dengan Huang dan detektif itu bertanya apakah ada orang yang telah menjual informasi pribadinya. Detektif itu menanyakan apakah perusahaan farmasi milik Sengri membiarkan Huang menjual informasi pribadinya? Di kantor perusahaan farmasi Seungli, Kim Min Suk dan Lee Sang-reng terlihat cemas karena hari itu adalah hari rencana pembunuhan Kim Min Suk yang diberitahukan oleh Park Yong-ho. Sementara itu pasukan khusus kepolisian telah bersiaga untuk mencegah terjadinya rencana pembunuhan terhadap Kim Min Suk. Lin Zhenqi juga mendatangi lokasi perusahaan farmasi Seungli itu. Di tempat itu, wartawan mendekati dan membujuk Lin Zhenqi agar mau memberikan informasi soal kejadian ini, tetapi Lin Zhenqi tidak menghiraukan mereka. Tak lama teman tim kerja Lin Zhenqi pun menjauhkan mereka dari Lin Zhenqi. Lin Zhenqi menanyakan di mana Jesse. Dan temannya menjawab kalau Jesse sedang membeli kopi. 넌 너 어리버리했거든. 잘해줘라. 어? Di dalam gedung, semua terlihat cemas dan menunggu waktu yang telah disebutkan Park Yong-ho tentang rencana pembunuhan Kim Min Suk. Kepala polisi pun ikut datang dengan alasan ingin ikut menenangkan Kim Min Suk dan Lee Sang-ren. Kepala polisi menenangkan mereka agar tidak khawatir dan mengatakan bahwa polisi akan melindungi mereka. Kim Min Suk menanyakan kepala polisi itu apakah dia punya cara untuk menghentikan mayat hidup yang bagaikan monster itu. Kepala polisi mengatakan bahwa pasukan khusus telah dikerahkan, jadi Kim Min Suk jangan khawatir. Kita kembali ke penjara. Huang menceritakan kepada detektif bahwa 6 bulan yang lalu, perusahaan farmasi Seungli ingin melakukan penelitian dan pengembangan uji coba obat baru. Perusahaan diam-diam merekrut orang untuk uji klinis. Perusahaan memberikan pekerjaan kepada Huang untuk merekrut orang-orang tetapi hanya gelandangan yang tidak memiliki kerabat. Huang mau melakukannya karena diimingi uang yang sangat banyak. Tetapi tidak banyak gelandangan yang memenuhi syarat untuk penelitian itu, jadi untuk menambah kekurangan orang akhirnya Huang menggunakan penduduk ilegal untuk mencukupi jumlah yang diminta. Di lokasi perusahaan farmasi Seungli, ada seseorang yang berjalan menuju masuk ke kawasan perusahaan farmasi Seungli. Polisi di sana hendak mencegah orang itu untuk masuk kawasan perusahaan tetapi polisi itu dilempar oleh orang tersebut dan kericuhan pun terjadi. Polisi yang lainnya berusaha menghentikan dan menangkap tetapi orang itu sangat tangguh dan sulit diatasi. Pasukan khusus pun diinformasikan tentang kericuhan itu dan mereka segera menuju ke lokasi itu. Jesse yang baru pulang dari membeli kopi tertabrak personil pasukan khusus yang sedang bergegas menuju lokasi keributan. Kembali ke penjara.
Huang mengatakan tidak mengetahui tes apa yang dilakukan, tetapi semua orang yang dites itu meninggal dalam beberapa bulan kemudian. Detektif bertanya ada berapa orang yang dites itu? Huang berpikir sejenak untuk mengingat. Di perusahaan farmasi. Semua orang di sana panik setelah mengetahui kabar penyerangan yang terjadi di sana. Lin Zhenqi melihat seseorang berdiri di hadapannya yang kebetulan adalah arah pintu masuk gedung. Di penjara, Huang berhitung hingga 10, lalu detektif mengatakan apakah 10 orang? Huang menjawab tidak. Dalam satu tim ada 10 orang dan tim itu ada 10. Jadi total ada 100 orang. Detektif itu terlihat terkejut saat mengetahui jumlah orang yang dites ada 100 orang. 100명? 100명? Lin Zhenqi mulai cemas melihat orang-orang aneh itu bertambah banyak dan sepertinya akan menyerang masuk ke gedung. Polisi dan wartawan di sana yang tidak menyadari kedatangan orang-orang misterius menoleh ke belakang setelah Lin Zhenqi memanggil teman kerjanya, Yu Chan. Pasukan khusus polisi segera membuat blokade untuk bertahan. Dan orang-orang misterius itu serentak berlari menuju ke dalam gedung. Mereka begitu mudahnya menerobos blokade polisi. Kim Min Suk ketakutan dan mulai stres dengan meminta polisi untuk menembak mati orang-orang itu. Tetapi polisi tidak bisa menembak mati orang-orang itu karena mereka tidak bersenjata. Polisi kebingungan untuk bertindak. Mereka sudah bersiap dan dalam posisi menembak, tetapi mereka masih menunggu instruksi pimpinan mereka. Lalu para polisi diperintahkan untuk menembak kaki orang-orang itu. Tetapi orang-orang itu bisa bangun lagi walaupun telah ditembak. Polisi pun kewalahan dan tak berdaya menahan orang-orang itu. Cheng Jun memerintahkan pasukan untuk membelok tangga agar orang-orang itu tidak masuk. Lalu Cheng Jun membawa Kim Min Suk dan Lee Sangren ke basement untuk diselamatkan. 거기서 좀만 더 가다가 풉니다. 최대한 빨리 이동하셔야 합니다. Orang-orang misterius yang ada di tangga mulai berjatuhan dari tangga tanpa sebab yang jelas. Saat di bawah, mereka yang terjatuh tadi tiba-tiba bangun. Lin Zhenqi yang ada di depan gedung, melihat orang-orang misterius yang terkapar tiba-tiba bangun. Lalu Lin Zhenqi mengajak Yu Chan untuk mengikutinya ke suatu tempat. Cheng Jun yang sedang mengamankan Kim Min Suk dan Lee Sangren sudah sampai di basement. Tetapi mereka pun diserang orang misterius yang mengejarnya. Cheng Jun menembak orang misterius itu tetapi tidak ada pengaruh. Tiba-tiba sebuah mobil menabrak orang misterius itu. Ternyata itu adalah Lin Zhenqi bersama Yu Chan. Orang-orang misterius mulai banyak berdatangan ke arah mereka. Cheng Jun segera memerintahkan untuk segera pergi dan Lin Zhenqi mencoba menahan orang-orang misterius itu dengan menabrak mereka. Kepala polisi ketakutan ketika melihat orang misterius bangkit dan berjalan menuju ke arahnya, tetapi orang misterius itu hanya melewati kepala polisi dan tidak menyerangnya.
Cheng Jun dan rombongan keluar dari basement menggunakan mobil dan orang-orang misterius itu masih berlari mengejar mereka. Lin Zhenqi pun mengikuti Cheng Jun. Orang-orang misterius membajak taksi dan mengejar rombongan Cheng Jun. Di mobil, Kim Min Suk terlihat sedih ketika melihat foto anak-anak dan istrinya dan keluarganya itu sedang ada di luar negeri. Kim Min Suk takut kehilangan mereka. Saat mobil yang dikendarai Cheng Jun terhenti karena polisi yang menyupir terluka, rombongan orang misterius mendekati mobil dan menarik Kim Min Suk. Kim Min Suk pun diseret lalu dihabisi oleh mereka. Cheng Jun tidak berdaya untuk menolong, karena dia juga sedang terluka terkena racun kerang. Setelah membunuh Kim Min Suk, orang misterius itu melihat ke arah Li Sangren dan Li Sangren pun ketakutan karena merasa dia adalah target selanjutnya. Tiba-tiba, orang-orang misterius itu bertumbangan dan membentuk lingkaran. Lin Zhenqi pun sampai ke tempat Cheng Jun dan dilihatnya Kim Min Suk telah tewas. Lin Zhenqi melihat Cheng Jun sang suami yang terluka, dia segera berlari menuju Cheng Jun. 멈추다!